solat secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'il An-Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peri kehidupan Nabi kita SAW, ciri-ciri beliau dan akhlak serta adab beliau dan perjalanan hidup beliau hingga wafatnya Rasulullah SAW. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca hadis yang panjang yang menjelaskan tentang bagaimana hari-hari terakhir Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana arahan beliau kepada umatnya menjelang kematiannya untuk tetap melaksanakan solat secara berjamaah. Lalu beliau mengamanahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin solat jamaah, dan beliau memberikan pesan tentang pentingnya solat serta bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat solat lalu Nabi kita hadir. Kemudian bagaimana respons atau tanggapan para sahabat ketika mendengarkan informasi wafatnya Nabi kita SAW. Bagaimana penduduk Madinah guncang mendengarkan informasi tentang wafatnya Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, antara mempercayainya dan sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Bahkan sahabat yang sangat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tegas menolak info bahwa beliau wafat, bahkan mengancam siapa yang berani untuk menyebarkan informasi tersebut, beliau akan tebas lehernya, beliau akan bunuh, karena beliau tidak meyakini hal tersebut. Hingga para sahabat mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada para sahabat tentang kenyataan yang tidak boleh dipungkiri bahwa Nabi kita SAW juga seorang manusia, yang akan menimpa beliau apa yang menimpa manusia biasa, yang pasti akan mendatangi setiap yang namanya manusia, yaitu ajal. Lalu beliau membacakan beberapa ayat yang pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenarkannya dan mengatakan bahwa seakan-akan ayat itu baru beliau dengarkan, ya, padahal beliau juga menghafalkannya dengan baik. Namun karena kecintaan yang begitu mendalam pada Nabi SAW, sulit bagi beliau menerima kenyataan tersebut. Dan ujung dari hadis yang kita bahas yang lalu adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tampil untuk mengarahkan para sahabat baik dari Muhajirin maupun Ansor yang sempat berbeda pandangan tentang siapa pengganti khalifah dari Nabi kita SAW. Di sini Umar bin Khattab tampil dan mengingatkan beberapa dalil-dalil, dan di antaranya dalil yang paling pokok bagi beliau yaitu penunjukan langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin solat berjamaah, dan itu bagi Umar bin Khattab adalah dalil paling pokok bahwa yang pantas memimpin kita adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena kalau saja dalam urusan ibadah yang paling mulia, urusan solat, beliau yang dipercayakan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi untuk urusan-urusan dunia kita. Apakah kita tidak ridha dipimpin oleh seorang yang dipercayakan dan ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk memimpin kita dalam urusan solat kita? Barulah saat itu orang-orang Ansar menerima dan semuanya membaiat dengan penuh sukacita tanpa ada rasa berat, dan tidak ada khilaf di antara mereka untuk membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaitu ringkasan ya, intisari dari pembahasan kita pada pekan lalu. Tersisa pada kita dua hadis singkat ya, insyaallah akan kita sempurnakan dalam bab ini ya, masih dalam bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersisa pada kita dua hadis lagi yang insyaallah akan kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Ya, fadhal. الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى في سورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الباب الرابع والخمسون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والتسعون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد. قالت فاطمة: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كربا على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. Ya. Hadis yang pertama dalam pertemuan malam ini, atau hadis yang ke-397 dalam kitab Asy-Syama'il, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi sudah dibacakan sanadnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan atau merasakan min kurabil maut, dari keguncangan kematian atau musibah besar atau beratnya kematian, ma wajada, apa yang beliau rasakan. Qalat Fatimah, berkata Fatimah anak beliau, Fatimah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa karbah, ya sungguh satu musibah besar atau keguncangan yang sangat besar, bencana yang sangat besar yang dirasakan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi pernyataan dari Fatimah, beliau mengatakan, la karba ala abika ba'dal yaum, tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu setelah hari ini. Innahu qad hadara min abikah, telah datang pada bapakmu, ma laysa bitarikin minhu ahada, yang tidak seorang pun bisa meninggalkannya atau tidak seorang pun bisa lari darinya. Al-muwafah yaumul qiyamah, atau al-muwafah yaumul qiyamah, perjumpaan insyaallah pada hari kiamat. Ya, ini hadis pertama dalam malam hari ini. Ada berapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis kita ini? Hadis ini
sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan tentang beberapa peristiwa pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan wafat, dan lebih khusus apa yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi pada saat Nabi kita menjelang wafat, beliau seperti yang pernah kita bahas, beliau berada di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun istri beliau yang lainnya, beliau arahkan untuk pada kumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sudah kita jelaskan yang lalu bahwa beliau menjelang kematiannya tidak mampu lagi untuk mempergilirkan istri-istri beliau. Beliau tidak bisa lagi berpindah dari rumah Aisyah ke rumah Hafsah, ke rumah Sofia dan yang lain-lainnya. Beliau arahkan semuanya untuk kumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antara wanita yang paling mendapatkan kehormatan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya adalah dua orang, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah pernah kita bahas hadisnya bagaimana beliau berdekatan dengan Rasulullah, bahkan Nabi kita sandar kepada beliau. Dan yang kedua adalah Fatimah, putri beliau sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Fatimah mendapatkan beberapa bisikan-bisikan dan penyampaian-penyampaian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Aisyah sendiri tidak mengetahuinya. Ya, nanti setelah wafatnya Rasulullah baru beliau tanya, Fatimah, apa sebenarnya yang dibisikkan Rasulullah kepada engkau? Ya. Dua wanita inilah yang mendapatkan kekhususan pada saat menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang terjadi antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan putri tercinta beliau, ya, putri tercinta beliau Fatimah, dan Fatimah bukan cuma putri beliau yang paling beliau cintai, juga putri beliau yang paling utama, bahkan di antara manusia yang paling utama. Khairu nisa'il alamin arba, manusia yang terbaik, wanita yang terbaik di seluruh alam ada empat, salah satunya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan sebagaimana yang Anas bin Malik mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kurabil maut. Kurbah itu adalah musibah yang sangat besar, kesusahan yang sangat besar. Ya, jadi musibah itu bertingkat-tingkat, dan di antara tingkatan musibah yang paling berat ada yang dinamakan dengan kurbah, ya, kurbah. Makanya dalam hadis Muslim yang kita tahu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumil qiyamah naffasallahu anhu kurbatan min kurabi man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi kurab itu musibah atau kesusahan yang paling susah, ya, yang memiliki tingkat kesusahan berat yang paling puncak, yang paling tinggi. Dan ini dipasangkan pada kematian, karena memang kematian adalah kesusahan yang paling tinggi puncaknya, yang paling tinggi tingkatannya. Beratnya musibah itu yang paling berat adalah musibah kematian. Dan rasa sakit yang paling sakit adalah rasa sakit yang dirasakan oleh seorang yang mendapatkan ajalnya. Ya, jadi selama kita di dunia banyak rasa sakit yang kita rasakan. Ya, kadang kita bahkan kadang terantuk batu saja, ya, kadang kita terjatuh saja kita merasakan rasa sakit. Itu hal yang wajar. Tapi puncak dari semua sakit kita, ya, semua kita mungkin sudah pernah mengalami beberapa penyakit. Puncak dari rasa sakit adalah pada saat menjelang kematian atau pada saat seorang dicabut nyawanya.
Dan sudah pernah kita bahas ya juga hadisnya bahwa Nabi pun merasakannya ya, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakit tersebut, dan ini tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai seorang hamba yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai puncak sakitnya, berat kematian yang beliau rasakan, Fatimah berkata, ya Fatimah merasakan apa yang dirasakan oleh bapaknya. Ya, beliau tidak rasakan secara langsung, tapi sebagai seorang yang dekat dengan ayah beliau, dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana wajah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau merasakan bagaimana beratnya saat tersebut, yang sampai beliau mengatakan wa karbah, ya. Ini ucapan yang menunjukkan begitu sakitnya ya. Biasa kalau orang sakit kepala, wa raksah, ya, wah sakit sekali kepalaku ya. Dan ini tidak dikatakan sebagai ratapan yang tercelah, yang tidak termasuk ratapan jahiliyah yang tercelah, sekedar ungkapan untuk menyebutkan sulitnya, beratnya apa yang kita rasakan dari satu musibah. Tapi tidak dilanjutkan dengan tangisan-tangisan, ratapan ya, lalu diekspresikan dengan menarik-narik rambut, menjambak rambut, lalu merobek-robek pakaian ya, dan menampar pipi. Itu yang terlarang, itu di antara warisan jahiliyah yang terlarang. Adapun sekedar mengatakan sakit sekali ini ya, sakit yang saya rasakan, atau kasihan sekali dia merasakan sakit yang begitu berat, ini dalam batasan yang seperti itu masih ditolerir ya, masih dibenarkan dan tidak termasuk ratapan yang tercelah yang dikatakan sebagai warisan-warisan dari jahiliyah. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau menyabarkan Fatimah ya, subhanallah ya. Orang yang sakit ya, beliau yang masih sempat untuk justru menenangkan dan menyabarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini suatu hal yang bagus ya, bahwa seorang yang ditimpa musibah atau seorang yang mendapatkan rasa sakit, selama dia mampu untuk menyabarkan orang yang ada di sekitarnya, maka itu suatu hal yang baik ya. Kadang anak-anak kita, kadang orang tua kita, atau kadang pasangan hidup kita, ketika kita sakit, mungkin dia sangat iba sama kita, dia mungkin merasa sangat kasihan, maka suatu kemuliaan jika kita sendiri yang merasakannya, justru kita mampu untuk menyabarkan dan menenangkan orang yang ada di sekitar kita. Dan itu yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa hiburan beliau kepada keluarganya? Beliau bilang, la karba ala abika ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi bencana besar yang akan menimpa bapakmu, ya, la karba ala abiki, ya, ala abiki ba'dal yaum, bagi bapakmu setelah hari ini. Ya, artinya ini saya akan wafat, isyarat bahwasanya beliau akan wafat. Tapi setelah wafat, ujungnya adalah istirahat ya. Dan inilah kemuliaan seorang mukmin, bahwa wafatnya, kematiannya adalah istirahat dari kepenatan dunia, capeknya kita hidup di dunia, dan begitu banyak persoalan-persoalan yang kita alami di dunia. Dunia kan adalah tempat darul bala, tempat ujian, tempat capek, tempat kesedihan, tempat kegelisahan, dan pun seandainya ada kesenangannya, kesenangan yang semu, kesenangan yang terbatas dan begitu cepat lenyap, tidak akan kekal. Dan sangat rugi tentunya seseorang yang kehidupannya di dunia, kesusahannya adalah kesusahan awal, untuk dia rasakan kesusahan yang lebih lagi pada saat kematiannya. Adapun seorang mukmin, maka ketika dia wafat, itu bertanda semua susahnya akan hilang dan dia akan menuju kenikmatan yang hakiki. Dan dimulai dengan wafatnya. Ya, dimulai dengan wafatnya. Kenapa dimulai dengan wafatnya? Karena kita yakini bahwa manzilah yang paling pertama setelah kematian kita adalah di kuburan kita. Kedudukan yang paling pertama setelah kita meninggal dunia, prosesnya masih panjang ini ya. Proses kita menuju
surga atau neraka masih sangat panjang. Kita akan masih melewati alam barzakh. Sampai kapan kita di kuburan wallahu alam. Dan nanti pun kalau kita dibangkitkan, panjang itu ya proses-prosesnya. Kita menuju kepada hisab, menuju kepada mizan, menuju kepada sirat, nanti juga kepada haud, telaga, dan masih panjang prosesnya. Nanti di padang mahsyar juga sangat lama. Sampai nanti ujungnya surga atau neraka. Ya, bagi orang mukmin insyaallah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang mukmin yang betul-betul beriman, betul-betul sempurna kebaikannya, maka begitu dia wafat, itu awal dia merasakan kebahagiaannya. Ya, karena pada saat dia akan masuk ke liang kubur, atau pada saat dia masuk ke liang kubur, dan ada proses setelah itu, yaitu fitnatul qabr. Ya, hal yang pertama kali akan dihadapi oleh seseorang yang masuk ke dalam kuburan, yang sudah wafat dan dikuburkan, adalah fitnatul qabr, pertanyaan dari munkar dan nakir. Ya, pertanyaan dari munkar dan nakir. Dan dia, jika dia selamat, maka insyaallah selamatlah apa yang ada setelahnya. Dan kuburannya akan menjadi raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga, yang begitu dia memasukinya, dia akan istirahat panjang, tidak akan bisa bangun lagi. Ya, artinya dia tidak pernah terbangun. Dia akan merasakan tidur yang pulas, yang sangat nikmat, hingga nanti hari kebangkitan. Bagaikan dalam hadis dikatakan, bagaikan seorang pengantin baru yang tidak akan dibangunkan atau tidak akan terbangun kecuali dibangunkan oleh pasangannya yang dicintainya. Ya, jadi dia akan merasakan raudhah min riyadil jannah. Dan itulah yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa kematiannya adalah awal dari kenikmatan yang akan beliau rasakan hingga nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada hal yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa kadang hal ini bagi sebagian orang mengatakan bahwa kematian itu adalah ketika masuk kuburan dia menempati tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ada dua hal yang perlu untuk diingatkan, bahwa menjazam, memastikan bahwa setiap orang yang mati dan ketika berada di kuburannya dia merupakan tempat peristirahatannya, ini suatu hal yang keliru ketika kita mentakmimnya. Kita menganggap secara umum orang yang masuk kuburan sudah istirahat. Yaitu mungkin lahir dari sebagian keyakinan yang mengatakan tidak ada namanya azab kubur. Ya, padahal ada yang dinamakan dengan azab kubur bagi orang-orang yang pantas untuk merasakannya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan secara umum, dan apalagi kalau kita pastikan bahwa setiap orang yang meninggal maka dia sudah beristirahat. Boleh jadi kuburannya waliyadzubillah menjadi hufra min hufarin nar, menjadi liang-liang neraka, yang mana sejak dia tidur, sejak dia berada di kuburannya, dia terus merasakan siksanya, terus diperlihatkan siksa kuburan guduwa wa asyiya, ya, pada pagi dan pada sore hari, sebagaimana Fir'aun dan orang-orang yang pantas untuk itu. Catatan kedua adalah bahwa kekeliruan jika mengatakan kuburan tempat peristirahatan terakhir. Karena tempat peristirahatan terakhir bagi seorang mukmin adalah nanti di surga, ya, nanti di surga, bukan kuburan. Jadi keliru, ya, sebagaimana kata Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwa keliru ungkapan bahwa wal an fi maswahul akhir, ya, dia berada di tempat peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir itu nanti di surga. Adapun kuburan masih muqaddimahnya saja. Ya, jadi bagi orang mukmin dia peristirahatan awalnya. Insyaallah istirahat yang paling utama nanti ketika sudah masuk surga. Kemudian Fatimah mengatakan, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, setelah beliau mengatakan kepada Fatimah, menghibur Fatimah bahwa setelah ini tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu, ya. Hal yang kedua beliau mengatakan, innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahada.
Jadi tidak usah kamu sedihkan, karena semua manusia, bukan cuma bapakmu, semua manusia, semua yang berjiwa, yang punya berjiwa, ya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Jadi telah datang kepada bapakmu apa yang tidak seorang pun bisa menghindarinya. Jadi tidak perlu disedihkan, karena bapakmu juga adalah seorang manusia yang sebagaimana dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad adalah akan mati, dan semua pun manusia pasti akan mati. Ya, jadi ini tidak perlu disedihkan, ya. Artinya di antara hal yang bisa mengurangi musibah ketika kita sadar bahwa bukan cuma kita yang merasakannya. Ya, jadi hal di antara apa manfaat hiburan ini, beliau katakan kepada Fatimah, seandainya, seakan-akan beliau bilang, seandainya cuma bapakmu saja yang disiksa, ya tanda kutip ya, seandainya cuma bapakmu saja yang merasakan ini, maka engkau bisa bersedih. Tapi ini kan semua orang pasti akan mati, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu larut dalam kesedihan, kan ini semua orang akan merasakannya. Ya, dan ini pelajaran pentingnya adalah bahwa di antara hal yang bisa meminimalkan rasa sedih kita adalah ketika kita ditimpa musibah, kita tahu bahwasanya musibah ini bukan cuma kita yang menimpanya, bukan cuma kita yang merasakannya, tapi juga orang lain juga merasakannya. Lalu potongan akhir dari hadis ini adalah al-muwafah yaumal qiyamah, kesempurnaannya nanti, perjumpaannya di hari kiamat, ya, perjumpaannya di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ya, nanti akan kesempurnaannya pada hari kiamat. Kata ulama kita, ini tabsyir, kabar gembira dari Nabi SAW kepada Fatimah bahwa insyaallah ini bukan perjumpaan kita terakhir, kita sekarang berpisah dan ada setelah ini, tapi nanti di hari kiamat kita akan kembali ketemu. Dan ya tentu saja ini kabar gembira karena pertemuannya nanti kalau dengan Rasulullah tentu saja di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus sebagai kabar gembira untuk Fatimah radhiyallahu taala anha bahwa insyaallah beliau juga akan menjumpai bapaknya, akan bersama dengan bapak beliau di surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya. Dan apalagi kenikmatan ketika kita, melebihi kenikmatan ketika kita berkumpul-kumpul di surga, yang sebagaimana kadang kita berkumpul saja di tempat-tempat biasa di rumah kita dengan keluarga yang kita cintai, kita sudah begitu bergembira, begitu senang. Yang kadang di tempat-tempat ketika kita saling, ya, bercengkrama, kita begitu senang, berbahagia. Bagaimana lagi jika perjumpaan itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah, ya, kenikmatan yang paling tinggi bagi seorang mukmin bersama dengan orang-orang yang dicintainya, apalagi jika dia bisa berkumpul dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, lalu berkesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. الحديث الثامن والتسعون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارد الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرضان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرض من أمتك؟ قال: ومن كان له فرض يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرض من أمتك؟ قال: فأنا فرض لأمتي لن يصابوا بمثلي. Ya. Hadis yang terakhir dalam bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Hadis ini sebenarnya ada kelemahannya, ya. Di sini ada Abdur Rabbih bin Bariq Al-Hanafi.
Ini didhaifkan oleh sebagian ulama kita. Makanya Imam Tirmidzi saja beliau mengatakan ini hadis gharib, dan peristilahan gharib bagi Imam Tirmidzi umumnya adalah isyarat tentang kelemahan hadisnya. Ya, dan beliau katakan ini dalam sunannya dan juga dalam kitabnya ini. Dan Syekh Al-Albani sendiri rahimahullah taala juga mendhaifkan hadis ini. Namun sebagian ulama kita menghasankan atau mensahihkannya mungkin dari beberapa jalur, ya. Di antaranya Syekh Syuaib Al-Arnaud dan beberapa ulama yang lain yang tahqiq Musnad Imam Ahmad menghasankan atau mensahihkan hadis ini. Ala kulli hal, hadis ini memiliki beberapa penguat syawahid dari segi makna, maka insyaallah tidak mengapa untuk kita jelaskan tentang hadis ini. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu faratani min ummati." Barang siapa yang memiliki faratan. Farat artinya orang yang mendahuluinya. Farat adalah orang yang mendahului. Makanya dalam hadis, "Ana faratukum yaumal qiyamah." Saya ini, kata Rasulullah, orang yang paling nanti akan dahulu, ya, alal haud, yang mendahului kalian di telagaku. Saya akan tunggu kalian semuanya di telagaku bagi umat beliau. Ya, farat adalah yang dahulu berada di satu tempat. Namun maksud farat di sini adalah yang mendahului kita, artinya yang duluan meninggal daripada kita. Dan lebih khusus yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang faraton, memiliki dua farat, artinya dua anak kecil yang meninggal sebelum usia balik. Ya, jadi maksud dari man kana lahu faratani min ummati, artinya barang siapa yang didahului oleh dua anak kecilnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia sebelum usia balik, dua anaknya diwafatkan, adkhalahu Allahu taala bihimal jannah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut dengan kematian dua anaknya sebelum usia balik, mendahului dia, maka itu sebagai sebab dia akan dimasukkan ke dalam surga. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, yang mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mengatakan, "Faman kana lahu faratun min ummatik." Bagaimana Rasulullah kalau bukan dua, cuma satu anaknya yang meninggal dalam usia masih kecil, belum balik, bukan dua yang dipanggil, satu saja yang dipanggil, apakah juga bisa masuk surga? Ya, gitu, mungkin gitu maksud dari pertanyaannya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah." Dan juga siapa yang didahului oleh anaknya meninggal dunia sebelum usia balik, maka pun akan masuk surga. Wahai muwaffaqah, yang dimaksudkan muwaffaq adalah Aisyah, dan makna muwaffaq artinya orang yang mendapatkan taufik, artinya orang yang tepat, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebenaran. Qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatik. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak ada anaknya yang mendahului dia, tidak ada anaknya yang meninggal dalam usia masih kecil, tidak mendapatkan ujian cobaan dengan seseorang yang dicintainya mendahului dia? Qal, kata Nabi SAW, ana faratun li ummati. Saya ini yang telah mendahului umatku. Lan yusabu bimisli. Mereka tidak pernah mendapatkan musibah yang semisal dengan kematianku. Ya, ini hadis terakhir kita. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis ini. Pertama, ya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang diuji oleh Allah dengan kematian dua anaknya yang dicintainya
dalam usia belum balik, ya, dalam usia belum balik. Kenapa dikhususkan belum balik? Karena biasanya anak kecil itu masih lucu-lucunya, ya, dan rasa cinta orang tua masih begitu besarnya, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang, ya, kadang ada sebagian orang kalau anaknya sudah dewasa, ini kadang orang-orang awam, ya, kalau kadang anaknya sudah dewasa, ada yang meninggal, tapi anaknya karena sudah dewasa, sudah besar, selalu bikin susah orang tuanya, maka ketika anaknya meninggal dia tidak merasa sedih, bahkan dia bilang, ya, kadang senang, ya, karena ini anaknya kurang ajar mungkin sama dia dan suka menyusahkan dia, maka boleh jadi meninggal dia tidak merasa sedih, bahkan dia bersyukur, ya, waliyadzubillah. Beda kalau anak kecil, ya, kalau anak kecil senakal-nakalnya anak kecil belum balik, ya, orang tua kadang menolerir, ya, bilang masih anak kecil, ya, sehingga ketika meninggal sedih sekali dengan ditinggal mati oleh anaknya yang kecil tersebut. Dalam sebagian riwayat, khususnya anak yang perempuan, ya, tapi sebenarnya secara umum, kalau di sini secara umum, ditinggal mati oleh dua buah hatinya, ya, dua permatanya, dua anaknya meninggal dunia sebelum usia balik, mendahului dia. Ternyata siapa yang diuji dengan musibah seperti ini, maka itu jalan baginya untuk masuk surga. Adkhalahullahu ta'ala bihima al-jannah. Jadi dengan dua anak yang dipanggil itu sebelum dia, itu sebagai jalan untuk dia masuk surga. Ya, tentu saja dengan catatan jika dia bisa bersabar dengan ujian tersebut. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bisa menerima dengan tabah, dengan sabar, diuji dengan kematian anak yang dicintainya. Maka di satu sisi dia pantas bersedih, innal aina la tadba wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hati menangis, hati sedih, mata menangis, dan sungguh sangat sedih ditinggal engkau wahai Ibrahim, begitu sabda Rasul kita. Tapi di sisi yang lain ada kabar gembira bahwa kalau kita bisa tabah bersabar, itu adalah jalan untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata ulama kita, boleh jadi ada seseorang yang mungkin amal-amalnya tidak terlalu istimewa, amal-amal kebajikannya tidak terlalu banyak, sehingga mungkin amal-amalnya, jika saja amal-amalnya itu tidak langsung bisa mengundang rahmat Allah untuk bisa dia masuk surga. Tapi bagaimana cara Allah menjadikan dia penghuni surga? Allah jadikan dia penghuni surga dengan cara yang lain, yaitu dia mendapatkan musibah yang beruntun, banyak musibahnya. Ya, dia secara kuantitas ibadah dan kualitas ibadah mungkin tidak terlalu banyak, tapi di sisi yang lain dia banyak mendapatkan musibah-musibah duniawi, di antaranya kematian orang-orang yang dicintainya, di antaranya kematian anaknya, ya. Jadi biasa ada orang yang subhanallah, ya, anaknya berturut-turut meninggal dunia, dan ada orang yang tidak seperti itu. Ya, kadang kita begitu iba dan kasihan, ya, begitu besar cobaan Allah kepada engkau, ya. Tapi di sisi yang lain kita berprasangka baik bahwa ini mungkin cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai penghuni surga. Amalannya tidak terlalu banyak, tapi dia selalu bisa tabah, bersabar menerima ujian dan cobaan tersebut. Jadi begitu banyak, ya, cara-cara seseorang bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya bersabar dengan kematian dua orang yang kita cintai. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mau mentakkid, ya, mau tabayyun. Itu kalau dua. Bagaimana kalau cuma satu saja? Apakah ada peluang juga masuk surga? Yang ketiga, satu saja. Dalam sebagian riwayat-riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah juga, bagi yang ditinggal mati 3 orang anaknya, itu akan anak-anaknya nanti akan menjemput dia di pintu surga mana dia inginkan masuk. Ya, di antara manusia yang akan masuk surga di pintu mana saja yang dia inginkan, ya, fi min ayyi abwabil jannah sya', adalah mereka yang ditinggal mati 3 orang anaknya, lalu bisa bersabar, maka nanti anaknya yatalaqqawnahu, akan menjemput orang tuanya
dan tinggal melihat ya orang tuanya ini mau masuk surga pintu mana yang dia inginkan. Ya. Tapi ini disebutkan 2 saja ya. Dalam riwayat yang lain kalau 3 mendapatkan istimewaan yang seperti itu. Lalu Aisyah mengatakan, gimana kalau cuma 1? Apakah 1 juga bisa seorang masuk surga? Ditinggal mati anak yang dicintainya, lalu dia bisa bersabar, apakah juga bisa masuk surga? Nabi kita mengatakan iya, akan masuk surga juga insyaallah ya. Dan sebagai bentuk pujian kepada Aisyah, beliau mengatakan muwaffaqah, ya, engkau adalah seorang wanita yang mendapatkan taufik dari Allah. Artinya engkau selalu mendapatkan kebenaran dalam setiap ucapan-ucapan atau pandanganmu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bagaimana dengan kita-kita yang bagaimana dengan orang yang tidak ada anaknya yang duluan meninggal dari dia? Tidak ada, bukan 2 orang, bukan 1 orang. Tidak ada. Apa musibah yang bisa kita dengannya kita bersabar untuk kita bisa masuk surga? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi yang tidak pernah ada ditinggal mati orang yang dicintainya, seharusnya dia sadar bahwa kita semuanya sebenarnya telah didahului oleh orang yang paling patut kita cintai. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, tidak ada musibah yang lebih besar yang sama dengan musibah dengan kematianku. Ya, makanya kita pernah baca hadisnya ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau diingatkan bahwa siapapun di antara kalian yang mendapatkan musibah, apapun jenis musibahnya, lalu dia bersedih, ingatlah bahwa di sana ada musibah yang paling besar yang telah menimpa umat ini, yaitu musibah wafatnya Rasulullah SAW. Ini musibah yang paling besar yang menimpa umat. Yang seandainya kita mau bersedih, seandainya kita mau berkabung, seandainya kita mau berduka cita, dan seandainya boleh kita meratap, maka ratapan hanya pantas untuk kematian Rasulullah SAW. Ini yang kita katakan kepada orang Syiah Rafidhah ya. Orang Syiah Rafidhah menjadikan wafatnya Husain bin Ali di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah sebagai alasan untuk meratap, karena bagi mereka itu adalah kematian musibah yang sangat besar bagi umat cucu Rasulullah. Kita katakan bahwa musibah yang lebih besar bukan kematian Husain, tapi kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seandainya boleh meratap dengan model mereka, itu bukan kepada Husain, seharusnya kepada kematian Rasulullah. Tapi kematian Rasulullah juga tidak boleh diratapi dengan cara seperti itu, maka tidak ada alasan untuk meratap dengan cara-cara jahiliyah seperti itu, apalagi bukan sekadar ratapan tapi menyakiti diri-diri mereka dengan cara-cara yang akal sehat tidak akan mungkin mau menerimanya. Ala kulli hal, jamaah sekalian, musibah yang paling besar menimpa umat ini adalah kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu ketika kita kenang, maka ringan bagi kita setiap musibah yang menimpa kita. Kita ditinggal mati orang tua kita yang kita cintai, kita sangat sedih, patut bersedih, tapi ingat kematian Rasulullah lebih besar lagi. Kita ditinggal mati oleh anak kita yang sangat kita cintai, sangat sedih, tapi lebih patut sedih kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa menerimanya itu, lalu menjadikan kita rindu untuk berjumpa dengan beliau dan mengikuti jejak beliau, maka insyaallah beliau akan menanti kita di telaganya dan memberikan kepada kita minuman dengan tangannya sendiri ya, dan insyaallah pun kita akan dikumpulkan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini, dengan ini maka alhamdulillah selesai bab ya tentang wafatnya Rasulullah. Tersisa pada kita 2 bab lagi yang sebelum kita mengakhiri kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.